Hari ini kita akan belajar tentang IPS bab 2, yaitu tentang mobilitas sosial. Oke, mobilitas ada yang tahu artinya? Mobilitas. Oke, mobil itu artinya apa? Mobile. Mobilitas itu berasal dari kata mobile. Mobile. Apa ya? Ada yang tahu? Mobile. Mobile itu kemarin kan karena sudah membuat apa? Kemarin kan kalian sudah membuat peta konsep ya. Mobile, mobilitas itu berasal dari kata mobile, artinya pergerakan. Ya, mobilitas berasal dari kata mobile yang artinya pergerakan. Kalau secara ilmu IPS atau di sini lebih ininya adalah sosiologi ya, mobilitas itu berarti perpindahan. Perpindahan, baik itu perpindahan tempat, baik tempat atau status. Ya, Budia tanya, kamu statusnya apa sekarang? Statusnya adalah siswa ya, kelas 8. Kalau Budia statusnya adalah guru. Ya. Terus ada nggak yang dulunya bukan orang Semarang, terus sekarang jadi orang Semarang? Syifa ya. Syifa kan dari Medan. Terus pindah ke Semarang. Berarti Syifa itu sudah melakukan mobilitas. Gitu ya. Jadi mobilitas di sini diartikan sebagai, lebih lengkapnya adalah perpindahan status atau tempat tinggal seseorang dalam masyarakat. Gitu ya. Jadi mobilitas adalah perpindahan status atau tempat tinggal. Misalnya dulu kamu statusnya adalah siswa SMP kelas 7A. Sekarang siswa SMP kelas 8A. Itu berpindah statusnya ya. Jadi yang dulunya kelas 7 sekarang jadi kelas 8. Atau Syifa yang dulunya di Medan sekarang di Semarang. Sekarang di Medan lagi. Itu ya, itu mobilitas. Nah, sekarang kita bahas macam-macam mobilitas. Macam-macam mobilitas itu ada 2. Adalah mobilitas vertikal sama mobilitas horizontal. Vertikal itu yang kayak gimana? Coba Budia ini, vertikal itu dari atas ke bawah atau dari samping ke samping? Halo? Atas ke bawah. Atas ke bawah. Ya, atas ke bawah. Jadi vertikal adalah naik turunnya status seseorang. Jadi kalau mobilitas vertikal itu naik atau turun status seseorang dalam masyarakat. Kalau horizontal karena dari samping ke samping, dia statusnya sama, tetapi cuma pindah tempat. Jadi perpindahan tempat seseorang. Nah, jadi kalau tadi yang Syifa pindah dari Medan ke Semarang dan sekarang di Medan lagi, itu Syifa berarti melakukan mobilitas horizontal. Ya. Sedangkan kalau yang tadi kalian dari kelas 7A menjadi kelas 8A, berarti adalah mobilitas
vertikal. Paham ya sampai sini ya? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau mobilitas vertikal itu ada 2 jenis. Karena naik turun berarti dia ada yang naik, ada yang turun. Yang naik namanya vertikal naik. Kan karena tadi vertikal naik turun ya, atas atau bawah. Jadi kalau vertikal naik, nama lainnya social climbing. Climbing itu kan memanjat ya. Kalau bahasa Inggrisnya, climbing itu memanjat. Jadi vertikal naik itu adalah naiknya status seseorang dalam masyarakat. Terus kalau yang dua vertikal turun atau Tapi aku ngerjain. social sinking. Berarti turunnya status seseorang dalam masyarakat. Oke, paham ya? Jadi macam-macam mobilitas ada 2, vertikal sama horizontal. Kalau vertikal itu naik, turunnya seseorang dalam masyarakat. Kalau horizontal itu perpindahan tempatnya seseorang. Contohnya Syifa tadi ya. Coba Budiah diberi contoh yang lain. Contoh. Contoh ya. Vertikal. Mobilitas vertikal. Sini vertikal naik atau tadi apa nama lainnya? Social Climbing. climbing. Kalau vertikal turun adalah social sinking. Oke, Budi dikasih contoh yuk. Apa? Kemarin kan sudah baca. Udah bikin peta konsep. Apa contohnya yang naik? Bisa diberi contoh? Ayo. Budi diberi contoh? Apa ya? Naiknya status. Tadi kan Budi nyontohinnya kamu dari kelas 7A naik menjadi kelas 8A. Itu naik apa turun? Kan naik ya. Contohnya berarti siswa SD bisa naik menjadi siswa SMP. Lagi, Budi dikasih contoh 2 lagi yo. Biar 3 genap 3. Apa? Apa yo? Ayo. Guru IPS diangkat menjadi kepala sekolah. Amin. Nanti Budiah loh. Enggak. Guru IPS diangkat menjadi kepala sekolah. Oke, bentar. Lanjut satu lagi. Apa? Apa ya yang lain kasih contoh? Keisha? Mukanya nggak ada. Karyawan kantor menjadi pegawai tetap. Oke, karyawan kantor belum tetap gitu ya. Menjadi karyawan tetap. Oke, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau naik berarti dia
naik jabatannya atau statusnya. Yang tadinya masih siswa SD naik jadi siswa SMP. Kamu sudah dianggap lebih dewasa daripada siswa SD. Kemudian guru IPS, Budia insya Allah ya diangkat jadi kepala sekolah, amin. Enggak. Terus yang ketiga adalah karyawan kantor yang belum tetap diangkat menjadi karyawan tetap. Oke, sekarang yang vertikal turun, yuk. Gampang nih contohnya. Turun, berarti dia turun statusnya. Apa ya? Ada yang mau beri contoh? Tentara turun jabatan, Bu. Apa? Iya, turun jabatannya apa-apa tadi? Siapa yang turun jabatan? Tentara? Oke, tentara turun jabatan. Bisa. Atau dua lagi, ada lagi. Yang ada masuk akal ya. Dulu tuh kakak kelasmu ngasih contoh itu tidak masuk akal. Apa ya, Pak? Tapi tidak masuk akal. Coba yang masuk akal. Apa ya? Dari manajer kantor jadi pegawai biasa. Oke, bisa. Dari manajer menjadi pegawai biasa. Karena mungkin kinerjanya kurang bagus, akhirnya diturunkan pangkatnya ya. Bisa. Lagi? Ada lagi? Satu lagi. Apa? Ayo. Contohnya mungkin bisa presiden sudah habis masa jabatannya dan turun jabatan. Gitu ya. Kan sudah sinking tuh turun. Jadi yang awalnya jadi presiden terus akhirnya tidak jadi presiden. Itu jadi turun. Jadi ini adalah contoh mobilitas vertikal. Sekarang contoh mobilitas horizontal. Contoh mobilitas horizontal. Pakai Z ya? Sorry. Horizontal. Mobilitas horizontal adalah mobilitas pindah tempat. Contohnya tadi, Syifa pindah dari Medan ke Semarang. Budia bekerja di Semarang padahal berasal dari Purbalingga. Itu ya. Satu lagi, ada yang pindahan ya selain Syifa? Selain Syifa ada yang pindahan? Oh, ini Manda. Manda kan pindahan nih. Siswa pindahan dari SMP IT Bina Insani ke SMP IT Cahaya Bangsa. Gitu ya. Cuma pindah tempatnya. Jadi statusnya tetap sama. Kalau Manda di Bina Insani tetap kelas 8 sekarang ya. Terus sekarang pindah di Cahaya Bangsa tetap kelas 8. Jadi statusnya masih sama siswa SMP. Cuman pindah tempat. Jadi itu adalah contoh mobilitas horizontal. Paham sampai sini?
Paham, Ada, Bu. ya, oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, sekarang ke faktor-faktor mobilitas. Oh, sebelumnya, siapa yang sudah pernah nonton film Laskar Pelangi? Siapa yang sudah pernah nonton film atau membaca novel Laskar Pelangi? Ada yang sudah? Coba. Budia tanya. Ada yang sudah pernah nonton film Laskar Pelangi? Belum? Di televisi sering ada biasanya. Ada? Kalau ada, coba diceritakan apa itu isinya Laskar Pelangi. Ada? Nggak ada? Jadi, Laskar Pelangi adalah salah satu cerita tentang mobilitas sosial. Ya, kalau kalian bisa menelitinya, di situ diceritakan ada sekolah yang hampir tutup, namanya SD Muhammadiyah Gantong di Bangka Belitung, di Belitung ya. Itu SD-nya kalau buka tahun pelajaran itu siswanya harus 10. Kalau tidak 10 nanti sekolahnya ditutup. Nah, yang pas datang itu cuma 9 ya. Yang mau sekolah di situ cuma 9. Nah, pas mau sekolah di situ cuma 9, datanglah satu orang anak yang mempunyai keterbelakangan mental. Ya, punya keterbelakangan mental, mendaftar sekolah. Akhirnya pas 10, akhirnya sekolahnya jalan, alhamdulillah jalan. Nah, di situ diceritakan bahwa anak 10 itu mencoba untuk mengejar mimpinya untuk bisa sekolah lebih tinggi. Ada satu anak yang namanya Ikal. Ya, Ikal itu tokoh utamanya, rambutnya keriting, makanya namanya Ikal. Ikal itu tidak terlalu pintar, tapi dia bertekad untuk sekolah lebih tinggi. Nah, temannya Ikal ada yang pinter sekali, namanya Lintang. Ya, bukan Lintang yang sudah lulus ya. Namanya Lintang. Lintang itu pinter sekali. Dia bisa hitungan tanpa kalkulator cepat. Suatu saat tuh mereka ikut LCC ya, karena ada Lintang, sekolahnya mereka menang. Gitu. Nah, Lintang ini sekolahnya ada lagunya. Lintang itu ke sekolah itu 40 km. Dia anak pesisir, Lintang anak pesisir, sekolahnya di tengah-tengah hutan gitu ya. Si Lintang ini menempuh jarak 40 km. Berarti 20 berangkat, 20 pulang. Naik sepeda. Tapi dia tetap semangat sekolah. Nah, suatu saat antara Lintang dan Ikal, Lintang itu pinter, tetapi dia cuma tinggal dengan ayahnya. Ayahnya nelayan, kemudian adiknya banyak, ternyata ayahnya menghilang di tengah lautan. Akhirnya Lintang berhenti sekolah. Lintang berhenti sekolah, tidak melanjutkan sekolah, padahal dia pinter. Sedangkan Ikal, dia orang tuanya mendukung, tetap sekolah, dan dia punya keinginan meneruskan cita-cita seperti Lintang. Cita-citanya dia ingin sekolah ke luar negeri. Akhirnya Ikal itu bisa sekolah di luar negeri. Nah, dari cerita di situ bahwa si Ikal itu melakukan mobilitas sosial naik. Yang awalnya dia tidak bisa sekolah, maksudnya orang biasa, kemudian ternyata dia bisa sekolah lebih tinggi. Itu adalah Ikal sama Lintang. Kalau lihat filmnya bagus. Itu novelnya bestseller, diterjemahkan banyak bahasa, Inggris ada, Cina ada, Thailand ada, Korea ada.
Pemain banyak lah. Itu ceritanya bagus banget, inspiratif. Jadi mungkin generasinya kalian nggak tahu ya. Film itu adalah film zaman Budiah SMP, berarti 2007. Nah, 2007. Kamu baru berapa tahun ya? Itu berarti 13 tahun yang lalu ya film itu. Tapi bagus banget. Itu kalau nanti pas berangkat coba Budiah setelkan. Gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari mobilitas sosial. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Masih 7 menit. Kita lanjut ke faktor pendorong dan penghambat. Pendorong dan penghambat mobilitas. Yang pendorong dulu. Pendorong adalah satu, kondisi masyarakat yang terbuka. Yang terbuka. Kalau masyarakatnya terbuka, otomatis akan gampang mobilitasnya. Contohnya, masyarakat sekarang, kalian ya, yang hidup di sini ya terbuka. Kamu mau pindah kemanapun terserah. Tapi kalau kondisi masyarakat tertutup, misalkan PSBB, kan ditutup tuh, contohnya gampang. Misalkan PSBB, di Jakarta kena PSBB. Kemarin kan mau lebaran nggak boleh pulang. Itu berarti tidak bisa mobilitas kan? Karena ditutup, kondisi masyarakatnya tertutup. Sekarang kalau terbuka, sekarang sudah mulai longgar. Semarang sudah longgar. Jadi kemana-mana bisa gitu ya. Jadi contohnya adalah kondisi masyarakat yang terbuka. Setelah itu, faktor individu. Kalau kamu pengen berubah, otomatis berubah. Kalau kamu ingin pindah, otomatis pindah, gitu kan? Keinginan sendiri, individu atau diri sendiri. Terus ada faktor sosial. Sosial itu adalah perjuangan, misalkan lingkungan sekitar gitu ya. Lingkungan sekitarnya kamu pengen kamu pindah. Otomatis kamu pindah. Misalkan lingkungan sosialnya adalah keluarga dokter misalkan ya. Kan ada ya kadang yang satu keluarga dokter, nanti keluarganya samping-sampingnya dokter juga. Karena lingkungan sosialnya mendukung untuk menjadi dokter misalkan. Kalau Budia guru. Jadi Budia itu kepengen jadi guru dulu. Sekarang jadi guru. Ya cita-citanya tercapai ya jadi guru. Karena apa? Karena lihat Pak D-nya Budia guru. Ibunya sama bapaknya Budia bukan guru sih. Cuman lihat Pak D-nya Budia guru, Mas sepupu guru, Mbak sepupu guru, Mas sepupu lagi guru. Ada yang guru TK, ada yang guru SMP, ada yang guru SD, ada yang guru SMA. Gitu. Jadi Budia kepengen jadi guru. Nah, itu contohnya faktor sosial. Jadi mendorong adanya mobilitas. Budia berusaha untuk jadi guru. Itu ya. Terus habis itu faktor ekonomi. Misalkan orang yang pengen pindah-pindah, mobilitas horizontalnya sering liburan. Syahrini contohnya. Dia sering banget ngonjolin pakai Syahrini. Syahrini contohnya, Syahrini itu dia uangnya banyak. Jadi kalau mau kemana-mana gampang. Ya Raffi Ahmad Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Itu punya uang banyak, mesti di filmnya itu kemana-mana ke luar negeri, ya kan? Itu faktor ekonomi, punya uang banyak. Kalau nggak punya ya nggak bisa kemana-mana, ya kan? Terus faktor politik. Politik itu berarti kondisi negaranya. Misalkan negaranya sedang konflik, otomatis warganya mungkin akan meninggalkan. Contohnya kayak di Suriah gitu ya. Mereka kemudian meninggalkan tempatnya karena terjadi peperangan. Kondisi politiknya tidak stabil. Itu akan menyebabkan perpindahan. Atau kondisi politik yang stabil akan menunjukkan adanya mobilitas vertikal naik, yang jadi tadinya rakyat biasa bisa jadi presiden, misalkan kayak gitu.
Terus yang keenam adalah kemudahan akses pendidikan. Nah, semakin kamu di negara yang mudah akses pendidikannya atau daerah yang akses pendidikannya gampang, otomatis kamu akan bisa mobilitas vertikal naik ya. Misalkan di Semarang, coba bayangkan kalau kamu di daerah terpencil, yang sekolah susah, otomatis dia tidak akan gampang untuk sekolah. Contohnya yang tadi Budia cerita tentang Ikal dan Lintang, itu ada yang mengalami kesusahan, otomatis dia akan mobilitasnya terhambat. Jadi kalau mobilitas atau akses pendidikannya gampang, otomatis dia akan naik ya, mobilitasnya akan lebih tinggi. Itu saja dari Budi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Dikilas lagi ya, mobilitas adalah pergerakan atau perpindahan, bisa tempat dan status. Kemudian macam-macamnya adalah vertikal dan horizontal. Kalau vertikal ada vertikal naik, vertikal turun. Kalau horizontal itu cuma pindah tempat ya, pindah tempat, misalkan Syifa pindah ke Medan gitu. Itu ya, ada yang ditanyakan sampai sini. Yang tidak masuk hari ini adalah Alia enggak ada. Terus Amanda 19, yang masuk cuma 13. Tadi ada Vika, ada Lilin. Siapa lagi yang belum ya? Itu saja ya dari Budi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Budi akhiri. Silahkan bisa melaksanakan pembelajaran mandiri, dibaca lagi. Budi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.